Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan wa malam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan kaum muslimin muslimat ya, baik yang dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Quran yang insyaallah sekarang surat Ali Imran ya Pak, ayat 79 ya, terakhir 78, sekarang 79. Berapa ayat nih Pak? 1, 2, apa 3? Sampai 80 aja kali ya, panjang. Ini 81-nya panjang itu. 81-nya panjang. Nanti nggak ke kaji ya. Iya, dari 78 ke 9 pas ain ya, sampai ain ya. Baik para ikhwan, kita awali dengan baca Ummul Quran ya. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca segala hajat kita Allah kabulkan ya. Yang punya keluhan penyakit semoga Allah beri kesembuhan. Yang pengen punya mantu, punya cucu ya, diberi segera, termasuk yang pengen punya istri. Ada Pak, mau punya istri Pak? Ada ya. Yang masih ngontrak segera punya rumah ya. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basarin ay yu'tiyahullahu al-kitabi wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Ya shadaqallahul adzim. Silakan bagi yang ingin mendalami tajwidnya ya, bisa langsung ditanyakan ya. Dan sambil kita terjemahkan saya jelaskan. Makana li basyarin ya, tidaklah ada, maksudnya enggak patut, enggak wajar, enggak pantas gitu ya. Ya. Li basyarin, bagi basyar ya. Basyar itu arti aslinya kulit ya Pak. Basyar itu kulit. Sinonimnya insan, apalagi Pak? Anas ya. Jadi insan, anas, basyar itu sama. Terjemahnya apa?
artinya manusia. Tapi kalau secara apa namanya bahasa biasa diartikan kulit ya, seperti halnya insan diartikan nisyan, artinya pelupa, karena manusia tukang lupa juga. Anas ya, manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, bashar itu kulit. Ini yang menunjukkan bahwa manusia itu memang beda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain kayak apa Pak? Burung itu berbulu, binatang kayak domba, kerbau, sapi, onta, kuda berbulu kan. Nah, kalau ikan bersisik, kalau nggak bersisik berlendir kayak belut, apalagi cumi gitu ya. Nah, kalau manusia buka baju kelihatan kulit, ya, bashar itu namanya, kulit. Ya, kalau manusia berbulu ya bukan manusia. Ya monyet, berarti monyet itu yang berbulu ya, monyet. Makanya itu bedanya ya, bedanya. Itu bashar artinya kulit. Jadi itu diantara apa namanya terjemahan ya sekitar bashar. Sinonimnya tadi insan sama anas. Tidak patut, tidak pantas, tidak wajar li basharin bagi seorang manusia ayu tiyahu akalah dia diberinya ya, diberinya ya, bacanya ditekan ai gitu ya Pak, dilebur karena itu nun mati ketemu iya ya, namanya apa, idgham biguna ayu ya, tapi nggak langsung ai, nggak gitu ya Pak, nggak langsung disentak, dilembutin ya, sifatnya ya wawu lembut. Ayu tiyahullahu gitu ya, akalah diberikan kepadanya nya si bashar tadi, hu-nya kembali kepada bashar, diberikan kepadanya Allah oleh Allah apa, alkitabah akan kitab ya, sebagai penegasnya bahwa Allah memberikan pada bashar tadi bukan yang lain-lain ya. Jadi alkitab sebagai takkidnya, penegasnya. Jadi Allah bukan ngasih roti, Allah bukan ngasih duit ya, tapi ngasih alkitab. Nah, subjeknya di sini Allah ya sebagai pelakunya. Wal hukma, dan dikasih hukma, hukum atau hikmah ya, hikmah. Hikmah itu biasa diterjemahkan apa Pak? Ilmu apa? Ilmu amaliyah ya, ilmu amaliyah itu hikmah, atau amal yang sifatnya ilmiah. Nah, itu hikmah. Nah, memang di kita kadang-kadang hikmah juga diartikan apa, semacam apa Pak, dia mah bisa mengambil hikmah, kita bisa ngambil hikmah, maksudnya apa, manfaat ya, manfaat dibalik sebuah peristiwa itu, walaupun musibah bentuknya tapi dia bisa ngambil manfaatnya, itu berarti dia bisa ngambil hikmah, dia memiliki hikmah. Tapi di Quran juga kadang-kadang hikmah diartikan apa, sunnah ya, sunnah Nabi. Nah, seperti itu. Wan nubuah, dan diberi nubuah atau kenabian, diberi kenabian, diberi hikmah, diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian, maksudnya diangkat, dinobatkan sebagai nabi ya, seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Summa, kemudian yaqulu, dia berkata, summa ditahan sama dengan wan nubuwata ya, ditahan. Itu namanya apa? Nun sadaguna, mim sadaguna kalau yang mim, kalau yang nun mim nun sadaguna ya. Wan tahan ya, jangan buru-buru bacanya ya. Wan nubuwata summa tahan ya, mim sadaguna atau gunah mim. Summa, kemudian ya, yaqula, dia berkata ya, yaqula berkata. Ini sumanya atofnya ke ayutia ya, kalau nggak ada suma yaqulu ya, karena ada suma jadi yaqula di fathah, karena ayutia juga di fathah, di nasab ya, kalau kata santri dibaca nasab atau mansub. Summa yaqula, kemudian dia berkata,
linnasi kepada manusia, maksudnya orang lain atau umatnya, kunu. Nah, kunu ini jadi dari kana apa asal katanya? Kana tadi ya, makana. Nah, kana itu artinya menjadi. Nah, kunu itu bentuk jamak pada kun ya. Kun jadilah. Kunu jadilah kamu semua gitu ya. Jadi bentuk jamak pada kun. Kun, kuna, kunu gitu ya. Jamaknya. Jadilah kamu semua ibadan ya. Ibadan, penyembah-penyembah ya, li kepadaku. Jadi kepada apa? Basar yang diberi kitab tadi, basar yang diberi hikmah, basar yang diberi kenabian. Jadi nggak mungkin dia mengatakan jadilah kamu semua penyembah-penyembahku gitu ya, penyembah-penyembah li bagiku. Min dunillah, dari selain Allah, dari selain Allah. Walakin, dan akan tapi ya, basyara tadi, manusia yang mulia tadi yang mendapat kitab, dapat hikmah kenabian, dia akan mengatakan kunu ya, jadilah kalian semua ya robbaniyin ya, kaum robbani ya, robbaniyin ya, itu bentuk jamak pada robbani, jamaknya robbaniyin ya. Kaum robbani itu artinya adalah kaum yang terdidik, yang terpelajar gitu ya. Bima, disebabkan apa yang kuntum, kamu sekalian adalah tu'allimuna, apa? Mengajarkan alkitabaki, kitab. Karena kerjaannya mengajarkan alkitab, mengajari membaca, mengartikan, menafsirkan, menjelaskan kitab ya. Wabima, dan disebabkan ma, apa yang kuntum adalah kalian. Jadi kuntum itu kana dan antum ya, kana antum kemudian singkat jadi kuntum. Kamu sekalian adalah tadrusuna, mempelajarinya ya, tadrusun, mempelajarinya. Asal kata darosa ya, disu ya, dirosah artinya pelajaran, madrasah tempat belajar. Kalau mudaris orang yang ngajar itu ya. Jadi darosah itu, dirosah itu atau apa Pak, kita sering bilang apa, tadarus itu adalah belajar ya, untuk mengambil satu hikmah atau manfaat ya, belajar untuk mengambil satu manfaat, bisa melakukan penelitian, kajian gitu ya, itu namanya tadarus ya. Jadi kalau cuma membaca doang mah bukan tadarus namanya ya, baru membaca namanya tilawah ya, tilawah. Tapi tadrusun itu adalah mempelajari untuk mengambil manfaat ya. Ada yang ngajar, ada yang belajar, itu namanya tadarus. Lanjut. Wala ya'murukum, dan dia ya, dia nabi tadi yang dapat hikmah, tidak mungkin ya, tidak wajar memerintahkan pada kalian antattakhidhu, agar kalian menjadikan, asal kata ittakhoda, akar katanya akhoda ya, tapi ini dikata apa, kerja fi'il madinya ittakhoda. Nah, biasa diartikan menjadikan, tapi kata menjadikan di sini dimaksud adalah menyembah ya, karena memang kata akhoda itu fleksibel ya. Kadang-kadang memang aslinya betul menjadikan, kadang-kadang diartikan apa, mengambil, yang sering mengambil ya Pak, mengambil, menangkap, menahan, menyiksa. Nah kalau di sini adalah menyembah ya, menyembah. Jadi dia fleksibel mananya. Tattakhidhu, antattakhidhu, agar kalian menjadikan atau menyembah al malaikah, para malaikah ya, malak tunggalnya, malaikah jamaknya. Menyembah para malaikat, wan nabiyyin, menyembah para nabi ya, arbaban sebagai Tuhan. Arbaban bentuk jamak pada robban, jamaknya arbaban. Ini jamak taksir namanya ya, arbaban.
Ayak murukum, ya. Ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah dia memerintahkan pada kalian bil kufri untuk kufur? A-nya A istibham berarti ya. Pertanyaan. Apakah dia merintahkan, dia nabi tadi memerintahkan pada kalian bil kufri dengan kufur? Ba'da id, setelah id, ketika antum kalian muslimun menjadi orang muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang tidak mungkin, hal yang tidak wajar ya kalau seorang nabi memerintahkan untuk apa? Menyembah para malaikat, menyembah para nabi atau mengambil para nabi, para malaikat sebagai Tuhan-tuhannya. Kalaupun terjadi itu sesuatu yang dipaksakan, itu makna tattakhidhu ya. Ini sekitar terjemahannya para ikhwan. Jamaah ada yang tanyakan? Kafir ini bahasa kasar atau susah? Kafir ya, terus juga arti kafir itu apa gitu? Ya, kafir itu lawannya adalah syukur. Kafaro ya, kafaro itu lawannya syakaro. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan apa? Gimana? Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun gitu ya. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah padaku, wala takfur, dan jangan kalian kufur. Jadi kufur artinya menutup. Kalau syakaro artinya membuka. Cuman kita sering mengartikan syakaro artinya berterima kasih. Ya, jadi syakar itu artinya membuka, lawannya kafir. Kafir itu menutup tadi. Jadi orang kafir itu orang menutup diri untuk menerima cahaya kebenaran. Makanya tadi kafir lawannya syukur. Ya, syukur itu membuka. Lawannya menutup membuka. Makanya ketika orang bersyukur itu adalah awal daripada keterbukaannya rizki, baik yang di langit maupun di bumi. Itu kafir ya, artinya menutup. Bukan bahasa bukan bahasa kasar ya, bahasa biasa dipakai. Dan kita juga suka minta kafir kan Pak? Pernah nggak kita minta kafir? Sering. Allahumma kafir anna sayyi'atina, betul kan? Ya Allah kafirkan kami, maksudnya tutup kesalahan-kesalahan kami, ya kan? Itu. Bahkan kita juga diperintah kafir. Pak, kita diperintah kafir. Wa mayakfur bitogut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil martil usqa. Barang siapa yang kufur kepada togut, tuh kita disuruh kufur pada togut, tapi bukan pada Allah ya. Nah itu. Jadi kata kafir itu bahasa yang bagus kan, bisa dipakai kapan saja. Petani juga kafir karena kerjaan tukang nutup lubang-lubang waktu dia nanam jagung, nanam kacang. Tuh, kafir juga di Quran loh Pak itu. Petani itu kafir. Itu kafir ya. Nah, nutup lubang kerjanya kan. Nutup lubang itu kafir. Waktu manja enggak? Manja ngelobangin, terus nanam masukin jagung, tutup dah. Kan kafir namanya itu. Iya, kafir. Itu pakai itu bahasa Quran loh itu. Gitu ya. Apa? Nah ya kan tadi kita kan suka pernah minta kafir tadi kan, wa kafir ana, kita minta kafir, ya Allah kafirkan kami, maksud tutup pada kami kesalahan kami. Itu bahasa, itu bahasa, gitu ya. Jadi bukan bahasa jelek, bukan ya, cuman di kita kalau udah bilang kafir kayaknya konotasinya itu, bahkan ada yang apa namanya sensi ya, ketika dibilang kafir nggak maunya dibilang non Islam, non Muslim. Giliran dia ke kita ngomongnya domba-domba sesat. Gimana Pak? Kita seenaknya ngomong domba-domba sesat. Tadi dibilang kafir kok enggak gitu kan, non Muslim. Berarti hubungannya bukan orang yang nggak mau ibadah itu bukan kafir kan? Apa termasuk dari situ? Gimana? Kalau kita menyangka orang yang iya, jadi kafir yang dimaksud apa namanya, tergantung penempatannya tadi kan, penempatannya. Jadi kalau kafir yang dilarang kafir kepada Allah dan Rasul, ya kan, itu.
Berarti orang-orang yang menyembah Allah disebutnya kafir juga kan? Ya, iya, orang yang tidak menyembah Allah disebut kafir. Ya, kafir. Karena dia menutup diri. Ya, menutup diri. Atau musyrik, ya kan? Musyrik karena dia menyembah selain Allah gitu. Ya. Walaupun muslim kalau dia menyembah selain Allah ya musyrik. Ya kafir juga. Ya kan? Itu kan. Karena kata Nabi kan bedanya orang kafir dengan beriman kan sholat. Sholat gitu kan, sholat. Sholat. Ada yang tanya bahasa tadi? Sekitar bahasa, nggak ada. Lanjut ya. Jadi maka li basyarin tidak wajar, nggak pantas ya li basyarin, artinya nggak mungkin ya. Nabi Isa yang selama ini ya mereka gadang-gadang sebagai apa? Anak Tuhan itu ngaku sebagai Tuhan minta disembah, nggak mungkin gitu kan. Karena Nabi Isa adalah oleh Allah diberi Alkitab ya Injil, diberi hikmah, diberi kenabian. Jadi nggak mungkin dia mengatakan ya summa yaqulu linnas, kemudian dia berkata, kata summa di sini Pak biasanya summa itu kata penghubung. Kalau santri bilangnya huruf atof yang artinya adalah kemudian dalam arti untuk tertib satu atau urut-urutan satu perbuatan ya. Misalnya saya pulang dari kerja, kemudian saya mandi, kemudian saya makan, kemudian saya tidur. Nah, kata summa itu biasanya seperti itu penggunaannya untuk tartib. Tapi kalau ini bukan maksudnya. Ini summa mengandung arti bahwa makna nggak mungkin gitu, jauh banget kalau Nabi Isa sampai begitu gitu maksudnya. Iya nggak pakai ya, summa itu, summa yakula, kemudian kok dia gitu ya mengatakan jadilah kalian semua penyembahku. Ini nggak mungkin. Ini kata summa yang dimaksud. Jauh ya. Waktu sesuatu yang nggak mungkin, yang jauh banget gitu. Jadi bukan maknanya kemudian dia berarti urut-urutan tadi, bukan ya. Karena Bashar tadi diberi oleh Allah Alkitab. Kitab kan sebagai falsafah hidup, panduan hidup, hudan, petunjuk yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi nggak mungkin dia malah mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, yang ada juga mereka yang dapat kitab kayak Fir'aun, kayak Namrud ya kan. Dibilang ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu Fir'aun karena memang dia nggak dapat kitab. Dia bukan dapat kitab, dia nggak diberi hikmah, dia bukan seorang nabi tapi seorang raja ya. Ya? Nah, iya Tuhan malah tenggelam di laut gitu kan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nukata tadi sudah saya jelaskan ya, hukma apa artinya sekitar tadi ya, sekitar maknanya ilmu amalia atau amal yang ilmu yang ilmiah, atau juga kadang-kadang Quran diartikan sunnah. Nah, di kita biasa diartikan apa? Hikmah itu adalah manfaat di balik sebuah peristiwa ya, hikmah. Dan orang kalau punya hikmah, kata Allah akan dapat kebaikan yang banyak ya. Di surah Al-Baqarah udah pernah kita bahas. Wa may utal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, ya ilmu tadi, ilmu yang ilmu beramal yang ilmiah ya, maka dia akan dapat kebaikan yang sangat banyak. Makanya di sini kita harus pandai-pandai mencari hikmah, punya ilmu untuk mendapatkan kebaikan. Nah, itu. Jadi kalau udah punya hikmah luar biasa. Jangankan sehatnya Pak, sakit pun, bahkan musibah pun bisa menggali kebaikan-kebaikan di balik musibah itu. Oh, ternyata ini hikmahnya. Nah, itu biasanya orang ahli hikmah, ya kan? Jadi nggak meratapi nasib gara-gara musibah, gara-gara sakit, gara-gara dan sebagainya ya. Karena punya hikmah. Makanya para nabi yang dapat hikmah Pak, yang dibilang orang itu sebagai orang yang orang yang selamat dunia akhirat, ternyata kan nasibnya kalau secara kasat mata yang tragis. Ada yang dibunuh ya kan, kayak Zakaria, Yahya ya kan. Ada yang dilemparin batu ya kan. Ada yang diuber-uber ya kan, dikejar-kejar mau dibunuh dan sebagainya. Ada yang kelaparan, ada yang sakit nggak sembuh-sembuh. Yang dibilang itu orang nggak dapat kebaikan, ternyata di balik sakitnya Nabi Ayub itu adalah kebaikan yang banyak. Di balik wafatnya siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu adalah kebaikan yang banyak.
Ingat nggak Pak kisah yang pernah saya cerita ya, tentang Gulam kan? Gulam itu adalah pemuda yang hidup setelah Nabi Isa, ya kan? Jadi ketika itu seorang raja punya salah satu jajaran penggawanya tukang sihir. Tukang sihir itu sudah rentak, sudah tua. Dia bilang ke raja, ya Malik, wahai raja, saya sudah tua, tolong utus ya kepada saya seorang pemuda yang akan saya ajari ilmu sihir yang nanti bisa menggantikan posisi saya, gitu kan. Nah, akhirnya raja langsung mengutus para Pak, prajuritnya untuk mencari seorang pemuda, tentu pemuda yang cerdas ya, yang pas lah. Ini bukan pemuda sembarangan, paling tidak kalau istilah sekarang sudah ada melewati audisi yang ketat gitu ya. Nah, itulah seorang pemuda, tersebutlah Gulam. Nah, si Gulam itu, nah ketika mau belajar sihir ke tukang sihir, lewat di tempat rohib. Ya, rohib itu kalau kita istilah sekarang ya ustadz gitu ya, di kalangan Nasrani rohib. Nah, rupanya dalam perjalanan itu dia lebih tertarik dengan wejangan-wejangan pelajaran rohib dibanding tukang sihir, tapi tetap dia ke tukang sihir. Hanya karena dia mampir dulu ke rohib belajar ilmu tauhid, ya, maka suka telat, ya, suka telat kan. Nah, karena telat ke tukang sihir, maka tukang sihir marah, dipukulin dia. Nah, akhirnya dia ngadu ke rohib, ya rohib, saya kalau telat suka dipukul sama rohib, sama tukang sihir. Oh gampang, ya. Kamu biar nggak dipukulin, bilang aja waktu kamu telat ditahan sama keluargaku, jadi tanggal sama bapak ibu, disuruh nyari kayu kayak disuruh nyari nimba air gitu ya, gitu. Nah, nanti kalau kamu pulang telat ke bapak kamu, ke ibu kamu, keluarga kamu, bilang ditahan sama tukang sihir. Ini namanya apa? Win-win solution, ya kan? Solusi yang yang pas gitu ya, walaupun ada istilah bohong. Ya, bohong di situ adalah bohong, istilahnya bohong demi kebaikan. Artinya manfaat bohongnya lebih banyak dibanding mandorotnya. Gitu ya. Dibanding dia harus dikebukin kan Pak? Dikebukin. Nah, akhirnya terus berjalan seiring waktu, jadi belajar dengan dua guru, ya, belajar dengan dua guru kan. Nah, akhirnya suatu saat dia dalam perjalanan terhalang oleh seekor ular besar, ya, bahasa Dabatul Azim. Ya, Dabatul Azim itu binatang melata yang besar. Nggak disebut jenisnya apa, sanca atau apa, anaconda gitu ya. Nah, itu menghalangi manusia. Nah, akhirnya dia jadikan kesempatan untuk membuktikan ilmunya. Ya Rob, ya Allah, kalau ilmunya si rahib itu lebih cespleng, lebih jitu, lebih mumpuni, bunuhlah ular itu. Diambil batu sekepel, dilemparkan. Nah, ternyata mati Pak, sekepel mati. Kalau kita sengaja bunuh ular Pak, dipukulin pakai bambu berkali-kali pun nggak mati-mati, apalagi ular gede banget, mungkin ukurannya setiang ini berarti kan Pak. Loh iya kan, ini kan menghalangi jalannya manusia ya. Nah, ini di bab sabar ya, di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ada yang ngadu ke rohib, berarti ilmu kamu sudah sempurna, bahkan lebih baik kepada saya. Nanti suatu saat kamu akan teruji dengan ilmu kamu. Waktu teruji, maka jangan bilang kamu belajar sama saya. Nah, akhirnya kondang kemana-mana. Ini Gulam Pak, bisa menyembuhkan orang sakit buta, orang belang. Jadi mirip Nabi Isa ya, Nabi Isa. Nah, semua penyakit sembuh dengan doa-doanya dia. Sampai akhirnya kedengeran ke salah satu tangan kanan raja yang dia buta. Nah, akhirnya karena tangan kanan raja pengen melek, datang ke si Gulam dengan sekian banyak hadiah. Ini hadiah semua saya bawa buat kamu, dengan catatan kamu bisa menyembuhkan aku. Kata Gulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan saya. Kalau kamu mau meyakini bahwa Tuhanku atau Tuhan kita itu Allah, maka akan saya doakan pada Allah biar kamu sembuh. Akhirnya dia beriman, ya, baca syahadat, kemudian didoain sama Gulam, sembuh. Matanya yang tadi buta jadi melek, ya, jadi melek ya. Nah, akhirnya datang
ke raja yang biasa dituntun, dipapa, sekarang unculuk-unculuk sendiri tanpa dipapa. Siapa yang menyembuhkan kamu? Nah, spontan jawab, yang menyembuhkan adalah Tuhanku, yaitu Allah. Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Nah, inilah yang buat kaget si raja. Emangnya ada Tuhan selain saya? Nah, itu ya, Tuhan selain saya. Nah, itu. Nah, jadi kisahnya panjang, Pak, nggak saya ceritain, habis ntar waktunya. Artinya di sini ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, seperti itu. Tuhan. Iya, itu. Nah, tadi ya. Nah, endingnya karena terkait dengan masalah ini tadi ya, endingnya adalah apa tadi kan maksudnya bahwa ketika orang itu mati bukan sesuatu yang buruk. Karena ini, Pak, benar-benar ya akhirnya apa tadi, tangan kanan raja juga dipaksa untuk murtad, dia nggak mau, akhirnya juga disiksa sama raja dengan siksaan yang bertubi-tubi sampai dia menceritakan bahwa ya, yang mengajarin saya bahwa Tuhan itu Allah adalah si Gulam. Oh, si Gulam berarti hebat ya, gitu ya. Hebat, berarti ilmu sihir ini sudah mumpuni, kata dia. Jadi pikir ini si Gulam belajar menyembuhkan pakai ilmu sihir, ya kan, pakai ilmu sihir. Panggillah si Gulam, waya bunaya, waya anandaku, top kamu, bagus kamu ya, sekarang kamu sudah jadi ahli sihir yang ahli, yang piawi. Saya bukan ahli sihir, tapi saya belajar ilmu tauhid tentang ketuhanan. Siapa yang ngajarin kamu? Nah, nunjuk si Rohib. Nah, itulah si Rohib. Hari ini dipanggil juga. Nah, dua-duanya tadi paksa untuk murtad. Ya. Tangan kan raja dipaksa untuk murtad, nggak mau, akhirnya dibelah dua. Jadi apa, Pak? Kepala sampai jadi ngeplak begitu. Begitu juga si Rohibnya dipaksa suruh murtad dari agama raja, nggak mau dibelah, seperti itu. Nah, tinggal si Gulam ya, tinggal si Gulam. Pokoknya dipaksa suruh murtad, nggak mau. Akhirnya panggil para pengawalnya, bawa ini bocah ke puncak bukit, paksa dia suruh murtad dari agamanya. Kalau dia mau bawa kemari, tapi kalau enggak jatuhkan dia di atas bukit. Ya, nah, begitu dibawa, digelandang begitu, dia berdoa, ya kan? Ya Allah, Allahumma kafini, ya Allah cukupkan aku dari mereka. Akhirnya tuh bukit bergoyang kayak gempa, mereka jatuh bergelimpangan pada mati. Nah, si Gulam datang nyamperin raja tanpa takut. Karena memang misi dakwah, misi tauhid ya. Jadi buat dia nyawa itu udah punya Allah gitu ya. Nah, sampai kaget raja, "Loh, mana itu yang bawa kamu?" Ya. Allah telah menolong aku dari mereka. Panggil lagi satu tim lagi, bawa dia ke laut, paksa dia untuk murtad, kalau nggak mau ceburin di laut. Dibawa naikin kapal, doanya sama, Allahumma kfini minhum, ya Allah selamatkan aku dari mereka. Pak, akhirnya perahu terbalik, mereka mati semua, tenggelam. Itu Gulam masih hidup, nggak tahu jalannya di atas air seperti apa, entah dia renang atau dia terbang, nggak ngerti ya. Datang ke raja, masih hidup. Kaget lagi. Gampang raja, kalau kamu pengen aku mati ya, ambil anak panah dari anak panahku, dari wadahnya ya, tapi kumpulkan ya rakyatmu semua di tanah yang lapang ya, kemudian salib aku, kemudian panah aku dengan anak panahku, sambil mengucapkan bismillahi birobil gulam, gitu ya kan, dengan nama Allah, dengan Tuhannya Gulam. Betul, Pak, karena gemes banget pengen ini mati bocah, Pak, kumpulin di alun-alun, kemudian disalib. Nah, diambil anak panah dari wadahnya si Gulam, ditarik, kena pas pelipis, mati. Iya ya, dengan doa tadi bismillahi birobil gulam. Itu titis, jalan itu titis, tahu titis nggak, Pak? Tepat ya, kena pelipis, langsung bunyi, kena nancap langsung pegang ya. Nah, akhirnya rame-rame orang masuk Islam tuh kan, dia mati ya, Pak, tapi hikmahnya luar biasa kan. Ternyata tadi orang se-Indonesia kira-kira gitu ya masuk Islam, ke selapangan gitu ya, orang masuk Islam, kondang kemana-mana orang pada masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipikir berarti apa,
orang-orang yang Allah berkahi, orang yang berhikmah itu berarti hidupnya mulus tanpa ujian, bahkan tadi nyawa taruhannya, ya kan, semacam. Nah, tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Hikmah tadi ya, Pak, hikmah di balik sahidnya, ya kan, akhirnya orang pada masuk Islam. Nah, seperti itu. Itu hikmah tadi ya. Wa nubuah dan nubuah ya. Nubuah itu adalah termasuk salah satu apa namanya ya, jabatan yang langsung dari Allah. Yang menobatkan adalah Allah, bukan jabatan sosial yang diangkat oleh manusia seperti halnya presiden atau raja, kaisar atau sultan, ya, bukan. Itu nubuah. Nah, itu termasuk diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi nggak mungkin Nabi Isa mengatakan sembahlah aku, ya, nggak mungkin sembah aku. Tapi ya, seorang nabi pasti akan mengatakan kunu robbaniyin. Jadilah kalian semua kaum robbani, ya. Robbani itu asal kata rob, Pak. Kalau rob itu kalau berdiri sendiri hanya Tuhan, ya, ini dimaksud Allah. Tapi kalau ada disambung, ya, bisa mananya tadi, mananya masih pemilik, pemelihara, pendidik, gitu ya. Gitu. Seperti kata-kata siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Aku adalah robnya onta-onta, domba-domba yang tuan jarah, gitu kan. Berarti kan rob di situ maksudnya bukan Tuhan, tapi pemilik, ya, pemilik. Nah, seperti itu. Nah, jadilah kamu robbani, Pak. Sebelum kalau iya sama nunnya itu berarti pengertian jamak, ya, jamak. Nah, kalau tunggalnya robbani. Jadi kata benda kalau ketambahan alif sama nun itu menunjukkan satu penekanan sifat. Ya, kayak nur itu artinya apa? Cahaya. Tapi kalau nuroni, nah itu berarti apa? Cahaya yang bagus, gitu ya, seperti itu. Sifatnya, ya, sifatnya cahaya. Kayak insan, ya, tapi insani, ya, berarti manusia, yang terjemahnya mungkin manusiawi. Nah, kalau di Indonesianya pakai istilah tadi ada pakai w, manusia jadi manusiawi, gitu ya, seperti itu. Jadi penekanan sifat, ya, sifat. Jadi jadilah kamu semua kaum robbani. Jadi kaum yang berketuhanan, yang terdidik dengan ciri utamanya dua. Pertama apa? Tu'alimunal kitab, mengajarkan kitab. Yang kedua adalah apa, Pak? Belajar. Bima kuntum tadrusun. Jadi mengajar, belajar Al-Qur'an, ini ciri kita ini, Pak. Ini kita ini kaum robbani. Kenapa? Karena kita belajar juga mengajarkan kitab itu. Nah, ada yang ngajar, ada yang belajar. Kita ini kaum robbani, bukan penyembah nabi, bukan kita, tapi penyembah Allah, ya. Jadi disebut kaum robbani itu kalau kita emang aktivitasnya dua ini. Nah, makanya jangan suka apa? Alergi dengan Quran, dengan dalil Quran, ya kan. Ada, Pak, orang berbuat maksiat kita nasihati kayak alergi banget sama dalil, gitu ya. Ada yang kayak gitu kan, Pak? Ada. Nah, ada kan? Ada. Soalim, nah, macam-macam gitu. Paling kita baca Quran tapi dibilang soalim, gitu. Padahal ciri robbani itu seperti itu. Ya belajar, ya ngajar. Nah, pakai kalimat tu'alimun. Tu'alimun itu bentuk mudhari, artinya selalu, Pak, continue. Bukan sekali doang ngaji, Pak. Ya. Atau mungkin bukan satu disiplin ilmu doang, gitu ya. Belajar kitab sih, tapi belajar cuma untuk baca doang. Udah bisa baca, sudah. Memang ilmu cuma baca doang? Banyak. Tadi tadrusun. Di rosa itu belajar menggali, gitu, tahu artinya, apa perintahnya, apa larangannya, tadrusun. Jadi jangan puas dengan kita bisa baca. Yang penting sudah hafal Yasin, udah, gitu kan. Jangan. Kan Quran bukan Yasin doang. Ya kan? Quran bukan Yasin doang. Ya, itu bukan Yasin doang. Jadi terus belajar tuh alimu dan tadrusun. Jadi belajar yang ngajar. Nah, makanya dari sini nanti jangan ilmunya dipakai sendiri, tularkan. Kasih tahu ke istri, ke anak, tadi ngaji surat ini, ayat ini, kita oleh Allah disuruh ini, gitu. Disuruh belajar Quran, sampaikan. Seperti itu. Jadi nggak mesti harus formal, Pak. Dalam satu majelis taklim, formal, dalam satu, nggak mesti. Jadi punya murid satu kayak Nabi kan, para nabi nggak semua punya murid banyak kan, Pak. Nabi Isa aja murid setianya cuma 12, ya kan? 12. Nah, ada yang nabi yang punya murid cuma 1,
punya umat cuma 2, ada seperti itu kan. Bahkan juga ada yang nggak punya umat, ya seperti itu. Jadi apa? Terus ya ajarkan Alkitab dan belajar. Ini ciri kaum robani. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti ngajar, ya. Wala ya'murukum, dan tidak mungkin, nggak wajar ya Nabi itu memerintahkan pada kamu antat takhidul malaikah, untuk menyembah, untuk menjadikan para malaikat, wa nabi, dan para nabi, arbaban, sebagai Tuhan. Nah, kan ada Pak paham yang katanya malaikat itu sebagai anak Tuhan. Ini pahamnya orang-orang apa? Kafir Mekah, ya kan? Kafir Mekah itu malaikat itu putri-putri Allah katanya, gitu. Nah, kalau orang Yahudi pahamnya Uzair itu putra Allah. Orang Nasrani pahamnya apa? Isa ibnullah. Nah, itu nggak mungkin kalau Nabi itu mengajarkan seperti itu, nggak mungkin. Nah, jadi kalaupun kemudian ada hari ini misalnya ke orang menyembah Nabi, Pak, walaupun Nabi itu juga nggak mau disembah, ya, itu adalah tadi tatakhidu, artinya ada semacam pemaksaan. Nah, itu kata tatakhidu mengandung arti itu. Jadi dipaksakan. Oh, Isa itu ibnullah. Nah, seperti itu dipaksakan. Akhirnya jadi ada Tuhan Bapa. Lama-lama Tuhan Ibu. Lama-lama Tuhan mertua ntar jadinya kan. Lebih kan lama-lama mertua jadi repot nanti kan. Lebih sana. Itu kalimat yang bikin Allah murka, dalam surat apa? Surat Maryam. Coba kita buka ayat 90 ya, Maryam ya. Surat 19 ya. Ya, ayat 90 kita baca sampai ayat 92 ya. Kamu belum? Surat 19 ya, habis Al-Kahfi ya. Ayat 90, takadus samawatu ya, takadus samawatu ya. Ayo. Udah Pak RW? Udah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Lagi, in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Shadaqallahul azim. Takadu, hampir-hampir saja itu as-samawatu, langit-langit, yatafatorna, belah minhu karenanya, watang syaku, dan pecah ala artu bumi, watakhirul jibal, dan apa Pak, hancur itu gunung-gunung, hadda, sehancur-hancurnya, gara-gara anda'au, mereka mendakwahkan, menyeru lirrahmani, bagi Allah yang maha rahman itu, walada, punya anak. Nah, itu punya anak. Nah, itu tadi entah bilang para malaikat lah, kata orang musyrik Mekah, dibilang Uzair kata Yahudi, Isa kata orang Nasrani. Wa ma yang bagi, dan tidak pantas lirrahman, buat Allah yang maha rahman itu, ayat takhidha. Nah, ayat takhidha untuk mengambil atau menjadikan waladan, seorang anak. Nggak mungkin Allah tuh punya anak ya. Jadi kalau Allah tuh punya anak, benar-benar apalagi mereka menuduh, benar-benar tuduhan yang sangat keji ya. Sama dengan menuduh Allah itu lemah, sehingga perlu ahli waris yang akan meneruskan apa?
tampuk kekuasaannya, gitu ya, soal gitu seperti itu. Bahwa Allah itu nggak sanggup untuk mengatur sendiri sehingga perlu apa? Seorang anak. Lakot apa tadi? In kullu sungguh atau tiadalah tiap-tiap man apa yang fis samawati di langit-langit ya, para malaikat ya, di langit-langit itu para malaikat perempat jari Pak, itu ada malaikat yang sujud. Sampai kata Nabi, malaikat itu sebenarnya bunyi seperti kita apa Pak? Ada balai-balai, kita duduk rame-rame karena nggak kuat, balaynya bunyi kerengkat, kengkit gitu ya. Itu langit. Itu saking banyaknya man di sana di langit. Wal ardi dan bumi, di bumi juga. Di sana mereka yang tidak sujud ya pada tawaf. Tawafnya di Baitul Ma'mur. Kalau di bumi tawafnya di Ka'bah. Illa kecuali ati dia akan datang ya. Datang pada Allah abdan sebagai hamba. Semua ya makhluk itu adalah hamba ya, bukan apa Pak? Bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Tapi apa? Hamba, semua hamba itu berarti apa? Ya makhluk ciptaan. Jadi malaikat sekalipun Pak, walaupun malaikat itu istilahnya apa? Gagah, perkasa, kuat gitu ya, itu bukan, nggak pernah malaikat kemudian beralih statusnya jadi Tuhan, nggak pernah. Kalaupun ada yang mempertuhan, itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, termasuk Nabi ya. Nah, ketika para Nabi dipertuhan seperti halnya tadi Pak, Nabi Uzair, Nabi Isa, itu bukan berarti Nabi Isa itu puas, Nabi Isa itu mau, tidak ya. Makanya Nabi Isa nggak disebut togut, nggak disebut togut. Tadi kan ada perintah pada togut, ingkar pada togut kan. Wa mayakfur bitogut, dan barang siapa yang ingkar pada togut, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Nah, karena Nabi Isa bukan togut, nah kita nggak boleh ingkar dengan Nabi Isa, harus iman. Nah, yang togut itu adalah makhluk tapi disembah puas. Seperti tadi, Fir'aun, Namrud, Iblis, ya Iblis kan pengen dipuji ya. Nah, itu namanya togut, jin-jin kafir yang dipuji oleh manusia ya, itu juga namanya togut. Itu togut. Nah, kalau Nabi Isa walaupun disembah oleh manusia bukan togut ya, makanya kita nggak boleh kafir pada Nabi Isa, harus iman. Tapi kepada Fir'aun, pada Namrud ya, pada rajanya si Gulam tadi ya harus ingkar. Termasuk juga rajanya Ashabul Kahfi ya kan, itu kan suruh menyembah rajanya waktu itu ya, harus ingkar gitu ya, karena itu togut. Jadi togut itu sesembahan yang memang disembah dianya puas, ridho ya, bahkan dia mengklaim sebagai Tuhan itu ya. Nah, itu aja para ikhwan. Jadi kesimpulannya tadi bahwa para nabi itu tidak mungkin mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Pasti ajaran para nabi adalah mengatakan kunu robbani, jadilah kamu semua kaum robbani. Nah, kaum robbani itu cirinya dua, belajar dan mengajar Alkitab gitu ya. Nah, kita insya Allah semua kaum robbani selagi kita masih mau belajar Alkitab Al-Quran ini ya, insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.